lagi di GBB Channel. Seperti biasa kali ini kita bakal bahas prediksi soal UTBK untuk subtes bahasa Inggris. Nah, karena ini lanjutan dari part sebelumnya, jadi langsung aja kita lihat soalnya ya. Oke, di sini udah ada banyak ya untuk apa nih namanya paragrafnya. Jadi kita langsung baca aja di nomor 8. Nah, ini tipe soalnya kalau yang begini-begini itu berarti close test ya, teman-teman. Di sini di teksnya itu sebenarnya yang ini nih, yang 38 ini ya. Ya, anggaplah tiganya kita coret. Berarti kita isi titik-titik yang ada di sini nih, ya kan? Kalau kita cek di sini berarti ini tentang penggunaan vocab. Jadi kita artiin dulu aja ya. Informs itu seperti menginformasikan, memberitahu gitu ya. Memberitahu lah ya. Nah, itu. Terus ada tells. Tells juga sama aja, menyampaikan sesuatu atau biasanya tells juga bisa menceritakan gitu ya. Kalau teman-teman suka dengar storytelling, ada tell-nya ya, itu menceritakan biasanya. Conceals itu menyembunyikan ya, sama kayak hide ya gitu ya, conceals. Ada reveals. Nah, bisa kalau reveals itu kebalikan dari conceals. Kalau conceals menyembunyikan, berarti kalau reveals mengungkapkan ya, mengungkapkan. Oke. Terus yang terakhir ada expose. Kalau expose itu biasanya buat sesuatu yang akhirnya terekspos, terlihat ke publik, yang sebelumnya private jadi terbuka untuk umumnya. Jadi kalau ini expose sama aja kayak membuka gitu ya. Membuka, oke. Nah, sekarang kita lihat konteks kalimat yang ada titik-titik ini. Berarti di sini kan ya, tadi di nomor 38 ya. Oke. Nah, ini kalimatnya kita baca dari sini aja sebenarnya nih. Ya, kan ini ada koma kan, jadi kita langsung aja baca. Become apparent only when research them. Jadi ini katanya bisa terlihat hanya ketika penelitian itu titik mereka. Ada kata kuncinya di sini research, teman-teman. Kan kalau research itu berarti kan penelitian ya, sesuatu yang misalnya nih kita neliti satu hal, terus nanti ada hasilnya kan. Nah, hasil penelitian itu kan biasanya sesuatu yang kita belum tahu sama sekali. Ya dong, jadi kita menggali sesuatu yang baru. Kalau di sini ada kata research, otomatis jawabannya itu udah pasti reveals. Bukan expose ya. Kalau expose itu biasanya kan berita atau kayak kalau orang bilangnya kayak skandal gitu, terus nanti terekspos ke publik gitu kan, ke media massa. Kalau ini bukan. Kalau research itu kita belum tahu, kita cari tahu, oh ternyata begini loh gitu. Jadi mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya kita nggak tahu. Jadi jawabannya langsung aja nomor 8D gitu. Oke? Sip? Gampang ya? Oke, kita sekarang lanjut deh. Ini masih di teks yang sama. Ke nomor 9 nih teman-teman ya, masih close test juga. Berarti nomor 9 yang ini nih. Nomor 3-nya dicoret aja gitu ya. Oke. Ini tentang fungsi kata sih, bentuk kata gitu ya. Ada ensuring, ada to ensure gitu ya. Tapi ini kata kuncinya atau kata utamanya itu, kata dasarnya adalah ensure. Ensure itu dari kata sure. Sure itu kan yakin. Jadi kalau ensure itu sama kayak meyakinkan atau menjamin, intinya gitu ya, untuk memastikan sesuatu itu ensure gitu ya. Nah, di sini bentuk ensure-nya ini beda-beda kan. Ada yang pakai ing, ada yang pakai to, ada yang pakai id, ada yang pakai it depannya, ada yang pakai s belakangnya. Oke, sebelum kita ke fungsinya, kita langsung lihat aja kalimatnya karena ini ada clue-nya juga nih buat yang kalimat nomor 9 ini ya. Kita baca dari sini nih, secondary. Oke. Secondary motives involve reducing damage, public safety during the aftermath of disaster, and caring for survivors and disadvantaged. Oke. Jadi sampai sini nih kalimatnya ya. Teman-teman perhatiin deh. Tadi kan di sini ada kata ensure. Ensure itu kalau kita bahasa Indonesiain kan tadi memastikan. Ya, ambillah kita artinya memastikan ya. Kalau yang depannya itu ada imbuhan me, otomatis ini kan verb, ya nggak, kata kerja, ya kan? Berarti kita cek di sini karena ini ada koma-koma. Ini ada koma nih. Komanya ada 2 kali ya. Kemungkinan dia lagi menyebutkan sesuatu. Jadi ada A, B, dan C. Biasanya gitu kan? Kita lihat di sini. Secondary motives maksudnya tuh motif lainnya gitu ya. Motif yang sekundernya itu adalah pertama, reducing damage. Reducing itu kan berarti mengurangi ya, meminimalisir efeknya atau dampaknya. Oke, itu satu. Terus yang kedua motifnya, berarti kan ini dia ngejelasin motif teman-teman, ngejelasin alasan
ya. Motifnya pakai S, berarti ada banyak dong motifnya. Yang pertama, reducing damage, ya kan? Yang kedua, setelah koma ini, si ensure-nya ini, ensure public safety during the aftermath of disaster, memastikan keselamatan publik setelah adanya bencana, gitu kan? Ya dong. Terus koma lagi nih di sini, ya kan? And, dan yang ketiga motifnya apa? Caring for survivors. Caring itu kan berarti menjaga gitu ya, merawat. Caring for survivors berarti mereka itu menjaga orang-orang yang masih bertahan di sana, gitu ya. Intinya kayak gitu kan. Nah, teman-teman di sini fokusnya karena ini verb, lihat aja verb masing-masing dari si koma-koma itu. Yang pertama, verbnya ada ini nih, reducing, itu verb pertama, ya kan? Terus ada koma, terus ada titik-titik, berarti di sini verb lagi dong, ya dong. Verbnya itu bentuknya harus sama kayak reducing. Terus yang ketiga ada ini caring, ya kan? Ini reducing, yang ini caring, berarti di sini udah langsung aja kita ambil ensuring karena belakangnya sama-sama verb ing, gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada kalimat yang menyebutkan satu istilah diulang gitu ya, yang satu ada A, terus ada B, ada C, ini bentuknya pasti sama. Kayak ini tadi reducing, caring, pasti satunya lagi ensuring, gitu ya. Oke, gampang ya. Kalau reducingnya kita ganti misalnya jadi to reduce, terus si caringnya kita ganti jadi to care, berarti ensure-nya kita ganti juga jadi to ensure, sama-sama pakai to depannya, gitu. Jadi untuk bentuknya pasti semuanya bakal sama atau bakal seragam gitu. Oke, udah deh, jadi jawabannya ensuring. Oke, next ya, kita ke soal berikutnya nomor 10. Nomor 10 ini, nah kalau kita lihat di sini ini konjungsi nih teman-teman, atau kata hubung ya. Gak apa-apa, kita artiin dulu aja. In addition artinya berarti dari kata add itu tambah. Berarti kalau in addition itu artinya sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan. Oke, terus yang B, oh ini agak typo ya, mohon maaf nih. Ini harusnya in spite, nggak ada L-nya nih. In spite of. In spite of ini sama kayak although ya, jadi meskipun artinya, oke. Furthermore, further itu kan jauh, more itu lebih jauh ya. Anggap aja kayak lebih dalam menjelaskan tentang sesuatu hal gitu, atau selanjutnya, itu gampangnya itu ya. Terus however itu bagaimanapun ya. Terus yang terakhir ada das itu demikian atau dengan demikian gitu ya. Oke, sekarang kita cari nomor 10 yang mana? Oh ini 40 ya. Anggaplah 10 gitu ya. Oke. Kita berarti lihat dulu di sini kan dia titik-titiknya ada di tengah-tengah kalimat ya. Jadi dia harus menghubungkan kalimat sebelumnya sama kalimat setelahnya. Kita baca biar nggak salah sih dari sini aja nih. Ya, dari sini nih. Dari titiknya sampai lumayan panjang ya sampai sini nih. Oke, coba kita lihat ya. Inefficiencies in planning, ketidakefisienan dalam merencanakan sesuatu gitu ya, are translated very easily into loss of life. Ya, ini bisa diterjemahkan atau diartikan sebagai kehilangan dalam hidup. Maksudnya kalau kita itu nggak efisien merencanakan sesuatu itu udah otomatis gagal gitu di kehidupannya gitu ya. Terus ada injuries or damage that could have been avoided, dan bisa ada injuries itu kan kayak kecelakaan atau sesuatu yang terjadi kepada kita gitu ya, yang negatif, ataupun dampak-dampak lain yang nggak bisa kita cegah gitu ya. Terus titik emergency planning is at least a moral. Pentingnya perencanaan atau perencanaan darurat, maksudnya gitu ya, emergency planning itu paling enggak ada dari segi moralnya gitu ya. Jadi kita paling enggak itu ngerencanain sesuatu tuh dilihat dari segi moralnya gitu. Nah sekarang di titik-titik ini harus diisi apa gitu kan. Kalau ngomongin tentang kata hubung, kita harus lihat positif negatifnya dulu dari satu kalimat ya. Positif negatif kita lihat dari kalimat sebelumnya nih. Kalimat sebelumnya ini tuh suasananya positif atau negatif sih? Kalau kita lihat ini ada kata-kata inefisien, tidak efisien, ada kata-kata loss, kehilangan, ada kata-kata injuries, ada kata-kata damage, berarti itu biasanya negatif, sesuatu yang buruk gitu kan. Jadi kalimat sebelumnya itu negatif, oke. Terus kalimat setelah titik-titik ini nih, setelah nomor 10 ini apa nih suasananya, positif atau negatif? Di sini ada kata-kata emergency planning is at least a moral. Jadi ini kayak ngasih solusi
ya nggak sih, kayak ngasih solusi nih. Paling enggak kita bisa merencanakan sesuatu itu dilihat dari segi moralnya lah gitu kan. Berarti di sini itu positif ya. Positif ini sebagai solusi dari negatifnya tadi ya kan. Berarti kita lihat di ABCDE-nya. Kita nggak bisa pakai yang A karena kalau sebagai tambahan itu harus dua-duanya positif. Positif itu tambahan karena sama ya. Terus apalagi? Selanjutnya juga harusnya sama-sama positif. Berarti nggak bisa dong ya kan. Yang B sama yang D ini negatif dan positif. Meskipun tuh misalnya, meskipun hari ini hujan aku tetap berangkat ke sekolah, misalnya kayak gitu kan. Itu antara negatif sama positif tuh. Cuman kalau in spite of sama however itu harus sesuatu yang berkebalikan atau yang apa ya, yang kondisinya itu beda. Kayak tadi, meskipun hari ini hujan aku tetap berangkat sekolah gitu. Jadi nggak ada kaitan kayak solusinya, nggak ada gitu ya, nggak ada kaitan sebab akibat dan lain sebagainya. Jadi bukan itu jawabannya. Jawabannya itu adalah itu demikian atau kayak dengan demikian ya. Jadi misalnya nih itu ada apa tadi, bencana. Nah dengan demikian solusinya kita harus paling enggak melihat dari segi moralnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Jadi kita harus cek dulu positif negatifnya, terus kita lihat hubungannya tuh apa ya. Nah ini hubungannya itu semacam solusi, jadi bisa kita ambil yang E. Oke, nomor 11. Nah yang ini berarti ya 41 nih di atas nih. Oke, di sini ini kita pakai models ya. Ini ada must, ada can, ada should ya. Kita baca aja langsung dari teks karena biasanya kalau models itu gampang banget buat kita pilih. Tinggal dipilih aja yang kayaknya tuh cocok kalau kita artiin gitu ya. Nih di sini ada kata-kata given that disasters tend to be repetitive events, they form a cycle that ... be divided into phases. Jadi katanya bencana yang terjadi itu cenderung merupakan peristiwa yang repetitif. Repetitif itu artinya berulang gitu ya. They form a cycle, mereka itu punya siklus, that punya siklus yang ... dibagi ke dalam beberapa fase. Nah, ini sih kan ada siklus dibagi ke dalam beberapa fase. Siklusnya ini pakai modalnya apa? Kalau must itu kan artinya harus. Kalian masukin aja misalnya siklus yang harus dibagi ke dalam fase. Masa harus? Nggak nyambung dong ya kan? Terus yang mana yang nyambung? Langsung aja yang B, can. Jadi dia punya atau dia membentuk siklus yang bisa dibagi ke beberapa fase. Gitu aja ya teman-teman ya. Jadi dilihat arti katanya yang cocok. Kalau should itu artinya seharusnya atau sebaiknya. Kalau ini lebih ke kayak saran gitu ya. Kalau must itu harus ya. Kalau can bisa atau dapat ya. Kalau would rather be itu akan lebih bagus gitu, akan lebih baik gitu ya. Pokoknya akan lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Would rather be. Would rather be itu kayak lebih baik tuh aku milihnya yang lain gitu. Itu would rather be ya. Had better be juga ini sama aja kayak lebih baik gitu ya. Had better be. Kalau ini yang D sama E ini tuh kayak perbandingan akan sesuatu. Jadi harusnya dia ngomongin tentang dua hal. Kalau di sini kan bukan perbandingan gitu ya. Jadi dia lebih ke dia bisa dibagi jadi ke beberapa fase gitu, bukan perbandingan. Jadi jawabannya tetap yang can gitu. Oke? Nah, itu ya untuk nomor 11. Next, di sini ada nomor 12. The word include in the third paragraph is closest in meaning to. Kata include mana nih nomor 12? Oh, ini mungkin nggak ke bold. Ini nih teman-teman ya, nih include, oke? Nah, sebenarnya sih include itu kalau misalkan kita artiin ke bahasa Indonesia kan kayak termasuk gitu kan, ya kan? Sebenarnya kita udah bisa tahu sih sinonim dari include itu pasti sesuatu yang ada di dalam situ kan? Ya udah, kita bisa ambil jawabannya itu contain. Contain itu artinya yang terkandung atau yang ada di dalam itu. Jadi sama mirip kayak include gitu ya. Ya udah, kita tinggal pilih aja contain gitu. Kalau misalkan yang lain incorporate itu artinya corporate itu kan kayak semacam perusahaan gitu ya. Jadi kalau incorporate itu kayak bukan sesuatu yang legal gitu incorporate. Kalau support lebih ke dukungan. Kalau extend itu kayak memperluas, memperlebar, itu extend. Nah, terus yang E, ini mungkin typo ya teman-teman, enter harusnya. Kalau enter itu kan artinya masuk ya. Ini juga nggak nyambung, kurang nyambung ya. Jadi yang paling sama ya udah contain gitu ya. Oke, jadi jawabannya D.
Lanjut, masih ada lagi nih nomor 13, berarti yang 43 ya. Nih, oke. Ini kalimat bentuknya tuh frasa yang cocok buat dimasukin ke sana. Berarti kalau masalah cocok-cocokan kita harus artiin kalimatnya gitu. Kita baca aja dulu nih dari sini. Ini kan di sini nih ya mulainya. They also include security measures such as bla 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 and sandbagging of river leaves as flood. Nah ini kan dia ngomongin mereka juga gitu kan. They also include security measures. Mereka juga memasukkan atau menggunakan security measures, maksudnya tuh pengukuran yang aman gitu ya, security measures. Seperti apa contohnya gitu kan? Such as apa nih? Berarti such as ini kan contoh. Titik-titik di sini berarti contoh dari ini security measures-nya. Apa sih pengamanan yang dilakukan gitu kan? Security kan tentang pengamanan gitu ya. Ya udah kita cek nih ABC-nya yang ngomongin tentang keamanan atau pengamanan. Ya, kalau teman-teman baca ini jawabannya yang C. Ya, evacuation of vulnerable population. Jadi evakuasi populasi atau orang-orang yang rapuh, yang nggak bisa bertahan lagi lebih lama. Kayak mungkin kalau ini kan tentang bencana ya, jadi mungkin kayak anak-anak atau lansia-lansia gitu ya. Vulnerable itu orang-orang yang rapuh, yang nggak bisa berdiri sendiri, makanya dievakuasi. Gitu ya, itu tentang pengamanan kan, evakuasi. Kalau yang lain tuh nggak ada nyambungnya. Kayak yang A tentang restore service, itu mah kayak tentang pelayanan gitu ya. Terus ini reconstructing facilities, itu mah tentang fasilitas. Yang D tentang emergency action, sama yang E tentang repairing. Nggak ada sangkut pautnya sama pengamanan. Jadi kalau pengamanan itu cocoknya evakuasi gitu ya. Atau kalau nggak ada evakuasi, ini bisa diganti nih katanya tuh rescue. Nah, suka denger kan ya, rescue, penyelamatan gitu. Oke, udah jadi 13, jawabannya C. Next, nomor 14, yang 44. Ini juga kata hubung lagi nih ya. Ada since. Since itu artinya sejak. Oke, langsung aja. When artinya bisa saat, bisa ketika ya. Although tadi walaupun atau meskipun bisa. While juga sama nih, ketika. Atau bisa juga sedangkan. While itu ya. After itu setelah. Oke. Kita lihat nih nomor 14, berarti kan yang 44 ini ya. Oke. Kita baca dulu nih di sini. Dari mana ya? Oke, dari ini kan ya. Recovery is the process of repairing damage. Ya, recovery itu kan kayak pemulihan gitu ya. Pemulihan adalah proses untuk memperbaiki dampak gitu ya, repairing damage, restoring services, mengembalikan pelayanan-pelayanan gitu ya, restoring lagi, and reconstructing facilities, dan mulai merekonstruksi lagi, membangun lagi fasilitas-fasilitas after disaster has struck, setelah adanya disaster atau apa namanya bencana ya, yang kayak melanda gitu ya. Jadi ini udah ada disaster yang kena ke daerah itu. Major catastrophes may take as long as 25 years to recover. Jadi perubahan yang besar itu butuh waktu sekitar 25 tahun. Katanya gitu ya. Nah, ini kan berarti kita harus nyambungin dong sama ini kayak tadi, kita cek dulu ya positif negatifnya dari ini. Yang pertama tuh ada kata-kata recovery setelah disaster, berarti kan itu positif dong, ya dong kan? Ini kan suasananya baik gitu ya, pemulihan. Yang setelahnya ada kata-kata as long as 25 years. Jadi katanya penyembuhannya itu lama, 25 tahun. Berarti itu kan kayak pesimistik ya. Ya udah, berarti jawabannya kalimat setelahnya itu negatif. Ada positif, ada negatif lagi ya. Terus kita lihat di ABCDE-nya. Mana sih yang bisa positif dan negatif? Yang pasti bukan A. Kalau A itu harus ada waktunya, kayak since tuh since sejak tahun berapa, sejak kapan gitu kan. Di sini kan nggak ada keterangan waktu ya. Terus when juga itu sesuatu yang berbarengan. Misalnya ketika aku lagi apa, temanku lagi ini. Itu kan dua hal yang berbarengan. Ini bukan ya. Ini dua hal yang berbeda. Positif, negatif. Berarti mana lagi yang bisa kita lihat? After juga bukan. After kan setelahnya, itu kayak step ya. Tinggal although sama while. Although sama while itu karena while-nya kita ambilnya yang sedangkan ya. Sedangkan kan bisa berkebalikan kan? Although juga walaupun, itu bisa berkebalikan juga. Sekarang kita tinggal lihat ini hubungannya apa sih? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ngomongin tentang pemulihan gitu ya.
pemulihan itu ada ini loh yang harus dilakuin, ya kan? Tapi dia bilang di sini butuh waktunya itu lama, 25 tahun. Jadi kalau kayak begini tuh kayak ini ada positif tapi ada hambatannya nih. Nah, itu cocoknya itu pakainya while. Tuh ya. Ini udah ada nih recovery begini-begini. Sedangkan waktu yang kita butuhkan itu lama ternyata 25 tahun. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya D. Oke? Next, terakhir ya nomor 15. Ini yang 45 di sini. Oke, ini juga kita lihat yang cocok masuk ke sini gitu ya. Where itu berarti kan di mana? Where di mana? To whom itu untuk siapa? To whom ya, untuk siapa? Terus whose itu juga siapa, tapi kalau whose itu kayak lebih ke ngomongin tentang pengganti subjek gitu ya, whose. In which itu yang mana, bisa tuh ya, yang mana. That itu bisa yang, bisa bahwa, that itu ya. Oke. Kita lihat aja ini ke teksnya. Teksnya ini masih nyambung kayak tadi ya. Much less time is needed in lighter impacts or disaster, strike smaller areas. Katanya, waktu yang dibutuhkan bisa jadi lebih sedikit, maksudnya bisa jadi berkurang ya, untuk lighter impacts, untuk dampak yang lebih kecil untuk dampak yang lebih kecil atau untuk bencana yang lebih kecil, yang menyerang area yang lebih sempit juga, yang lebih kecil. Jadi katanya kan tadi 25 tahun tuh, tapi waktunya bisa lebih sedikit kok kalau misalkan bencananya itu lebih kecil dan dia menyerang ke area yang lebih kecil juga gitu ya. Berarti kan ini mau ngomongin dong, ini kan mau nyambungin ini penjelasan dari sini, ya kan? Kalau penjelasan itu otomatis kita pakainya that aja, yang biasa ya, yang normal. That itu yang. Kan tadi kita ngomongnya bahasa Indonesianya yang kan, yang menyerang area yang lebih kecil. Jadi pakainya that. Oke? Jadi 15 jawabannya E. Oke, itu dia ya teman-teman ya penjelasan untuk soal cloze test dari bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Seperti biasa kalian bisa langsung coba-coba lagi ya, latihan-latihan soal lagi di prediksi soal UTBK bahasa Inggris. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah.